Hai guys, selamat datang kembali di channel Sesepuh Anime. Di video sebelumnya, gue udah menceritakan alur cerita anime The Law of Ueki part 2. Dan sekarang gue akan membahas part 3 atau terakhirnya. Di part terakhir ini akan ada 3 major battle, yaitu pertama, tim Ueki melawan tim Marilyn, kedua, tim Ueki melawan tim Baro, dan terakhir, Ueki akan melawan Hanon. Gak usah kelamaan, kita langsung aja ke ceritanya. Di pertandingan Ueki selanjutnya, timnya harus berhadapan dengan tim Marilyn yang dipimpin oleh Marilyn Carey. Di pertandingan ini, setiap anggota tim akan membawa kalung. Dari kelima kalung, akan ada satu kalung yang bernilai 10 poin, di mana sisanya hanya bernilai 1 poin. Poin hanya bisa terlihat ketika pembawanya sudah KO. Tim yang menang adalah yang mendapatkan poin terbanyak. Pertandingan baru saja dimulai, tapi tim Ueki sudah terkepung di dalam gedung oleh tim Marilyn. Tim Marilyn sangat terlatih sebagai tentara perang. Tim Marilyn lalu menggunakan granat kilat untuk membutakan sementara tim Ueki. Dalam kondisi itu, tim Marilyn berhasil meng-KO Rinko dengan mudah dan mendapatkan 1 poin dari kalungnya. Ueki lalu meminta teman-temannya untuk kabur lebih dulu dan dia sendirian menghalangi tim Marilyn. Marilyn menyuruh salah satu anggotanya yang bernama Baron untuk melawan Ueki. Marilyn dan yang lainnya lalu pergi mengejar teman-teman Ueki yang kabur. Kekuatan Baron adalah berpindah kemanapun pisaunya berada. Kekuatan Baron ini hampir sama seperti kekuatan Namikaze Minato yang mampu berteleportasi kemanapun kunainya berada. Karena Baron terlatih sebagai tentara, dia bisa bertarung jarak dekat dengan sangat kuat. Ditambah kekuatannya, Baron bisa berpindah kemanapun dengan cepat. Ueki teringat latihannya bersama Liho dan menggunakan kekuatan kayangan untuk melawan Baron pada jarak dekat. Dengan menggabungkan kekuatan kayangan dan senjata suci, Ueki berhasil menekan Baron. Baron lalu menunjukkan level 2-nya yang bisa mengunci pergerakan lawan dalam radius 1 meter. Ueki yang tidak bisa bergerak mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari Baron. Ueki menggunakan senjata sucinya untuk meruntuhkan bangunan. Ueki mengatakan bahwa dia ingin membawa Baron mati bersamanya. Baron lalu keluar dari lorong, tapi sayangnya dia terkena jebakan Ueki di mana di sana sudah terdapat Mash yang menunggunya. Baron berhasil dikalahkan setelah Mash mencaploknya. Ueki sendiri selamat dengan menggunakan senjata sucinya untuk menghalangi reruntuhan. Di tempat lain, tim Marilyn berhasil mengejar Sano dan yang lainnya. Salah satu anggota tim Marilyn bernama Memory memberitahu Marilyn bahwa dia tidak bisa menghubungi Baron. Marilyn lalu kembali ke tempat Baron. Salah satu anggota tim Marilyn lainnya bernama Puting. Kekuatan Puting adalah mengubah mulutnya menjadi portal dimensi. Dari mulutnya itu, Puting bisa mengeluarkan berbagai macam material. Sedangkan kekuatan Memori adalah mengubah rancangan menjadi objek jadi. Dengan berbagai material yang telah disediakan Puting, Memori bisa mengubahnya menjadi berbagai bentuk jebakan untuk melawan Sano dan yang lainnya. Memori dan Puting memiliki kombinasi yang sangat kuat. Awalnya Sano dan yang lainnya kesulitan mengatasi jebakan-jebakan yang ada, termasuk kabut yang menyelimuti mereka. Setelah itu, dengan berpura-pura terkena jebakan, Hideyoshi berhasil sampai di tempat Memori dan menutupi rancangan Memori dengan gambar-gambar dari Hideyoshi. Karena hal itu, Memori tidak lagi bisa membuat jebakan. Di dalam kabut, Sano lalu menutup mulut Puting dengan handuknya dan mengubahnya menjadi besi agar Puting tidak bisa berbicara. Anggota tim Marilyn terakhir yang bernama Mateo mendengar suara Hideyoshi dan menembakinya. Sayangnya dia tertipu. Orang yang dia tembaki ternyata adalah Puting yang tertempel gambar Hideyoshi. Puting pun KO setelah terkena sisa-sisa jebakannya Memori. Kekuatan Mateo adalah mengubah dua lengannya menjadi 6. Dengan 6 lengannya yang digunakan untuk menembaki mereka, kekuatan Sano dan yang lainnya menjadi kalah telak. Di tempat Baron, Marilyn tidak menemukan Ueki dan hanya melihat Baron yang sudah dikalahkan. Tiba-tiba Marilyn sudah berada di hadapan Sano dan yang lainnya. Dengan kecepatan kilat, Marilyn melancarkan tendangan yang sangat kuat pada Sano dan yang lainnya. Di saat perhatian tim Marilyn teralihkan pada Sano, Hideyoshi tiba-tiba dari belakang melancarkan serangan licik yang menyebabkan tim Marilyn tidak bisa bergerak sementara. Berkat itu, Sano dan yang lainnya bisa melarikan diri. Saat mereka berpikir sudah lari jauh, tiba-tiba Marilyn sudah di dekat mereka dan melancarkan pukulan sangat kuat pada Hideyoshi yang menyebabkannya tepar seketika. Saat Marilyn mencoba menghabisi Sano, tiba-tiba Ueki datang mencegahnya. Berkat kekuatan kayangannya, Ueki sekarang bisa mengendalikan semua senjata sucinya dengan baik di udara dan berhasil sedikit melukai Marilyn. Raja Kayangan lalu memberikan pengumuman bahwa sisa pertandingan adalah 10 menit lagi dan memberitahu mereka bahwa pemegang 10 poin adalah Marilyn dan Mori.
Mori lalu melarikan diri dan dikejar oleh Memori. Sano yang ingin melindungi Mori lalu mengejarnya juga dan diikuti dari belakang oleh Mateo. Ueki lalu melawan Marilyn satu lawan satu. Semua senjata suci Ueki bisa dihindari Marilyn dengan kecepatan kilatnya. Marilyn juga mampu melancarkan pukulan berkali-kali pada Ueki hanya dalam kedipan mata. Marilyn lalu mengatakan kekuatannya adalah mengubah 1 detik menjadi 10 detik. Marilyn yang bisa bergerak 10 kali lebih cepat dari waktu normal mampu menghajar Ueki berkali-kali dengan mudahnya. Di tempat lain, Sano sedang berhadapan dengan Mateo. Mateo terlalu kuat bagi Sano. Dengan 6 lengannya, Sano dihajar Mateo berkali-kali. Sano tidak bisa berbuat apa-apa dan menginginkan kekuatan lebih. Saat Mateo memberondong Sano dengan tembakan-tembakannya, peluru-peluru itu justru berbelok pada handuk Sano yang berubah menjadi besi. Secara mengejutkan, Sano telah membangkitkan kekuatan level 2-nya yang mengubah besi menjadi magnet. Sano lalu melemparkan bumerang pada Mateo dan menarik semua peluru dan pistolnya. Mateo lalu menggunakan stik baton yang terbuat dari tembaga agar tidak tertarik magnetnya Sano. Sano melempar handuk-handuknya untuk melilit stik Mateo dan mengubahnya menjadi magnet. Mateo tidak bisa menggunakan stiknya lagi dan justru dikejar bumerang karena tubuhnya terlilit magnet dari Sano tanpa dia sadari. Mateo lalu berlari mengambil stiknya yang sudah normal kembali dan memukul bumerang sampai tertancap tanah. Setelah itu Mateo terkejut melihat Sano yang bergelantungan di langit dengan magnetnya dan melancarkan pukulan yang berhasil menghancurkan semua stiknya. Dengan adanya magnet di tubuh Mateo menjadikan pukulan Sano sangat kuat dan berhasil mengalahkan Mateo. Ueki tidak pantang menyerah walaupun dia tidak bisa menyerang Marilyn dan justru berkali-kali dihajar Marilyn. Melihat perjuangan Ueki demi temannya membuat Marilyn teringat kenangan masa lalunya. Ueki sekilas melihat Marilyn yang menangis. Ueki mengatakan pada Marilyn bahwa dia tidak akan bertarung melawan orang yang sejak awal tidak ingin bertarung dan mengabaikan perasaannya. Ueki lalu mencoba pergi ke tempat Mori dan mengabaikan Marilyn. Marilyn yang kesal lalu mengeluarkan level 2-nya yang meningkatkan kekuatan fisiknya berlipat-lipat untuk memukul Ueki. Batasan kekuatan Marilyn adalah hanya bisa menggunakan kekuatannya 10 menit per hari. Jika lebih dari itu, maka dia akan kehilangan semua energinya. Tapi walaupun Ueki berkali-kali mendapat serangan kuat dari Marilyn, Ueki tetap mengabaikannya. Marilyn teringat masa lalunya yang hanya bertarung agar teman-teman masa kecilnya kembali. Marilyn lalu menggunakan semua kekuatannya untuk menghajar Ueki berkali-kali dengan pukulan super kuatnya. Marilyn menangis saat teringat bahwa sebenarnya teman-temannya sudah lama mati. Dia pun pingsan setelah kehilangan semua energinya. Mori sudah terpojok oleh Memori. Di saat Memori akan menghabisi Mori, tiba-tiba Mori bisa mengeluarkan kekuatannya, yaitu mengubah lawannya menjadi pecinta kacamata. Mori menyuruh Memori untuk membenturkan kepalanya ke dinding jika dia tidak ingin Mori menghancurkan kacamata. Alhasil Memori menurutinya dan secara mengejutkan Mori membawa tim Ueki memenangkan pertandingan. Di jalan, Ueki tidak sengaja bertemu Pagu yang juga ayah kandungnya. Pagu memberitahu Ueki bagaimana cara membangkitkan kekuatan level 2-nya. Pertandingan tim Ueki melawan tim Baro dimulai di mana mereka akan bertarung 1 lawan 1 dari undian roulette. Di arena terdapat area yang aman dari segala macam kekuatan. Petarung akan kalah jika berdiam diri di area ini lebih dari 10 detik. Pertarungan pertama adalah Rinko melawan Van Dikot. Van Dikot lalu membuka jubahnya dan ternyata dia adalah penghuni kayangan bintang 6. Mereka dipimpin oleh orang yang bernama Baro Escalot, penghuni kayangan bintang 8. Baro lalu menjelaskan bahwa sejak awal tim Baro dibentuk sebagai pengawal khusus Robert Hayden. Walaupun sekarang Robert diambil alih Hanon, mereka tetap mengikuti perintah Hanon karena tujuannya masih sama. Kekuatan Van Dikot adalah mengubah benda mati menjadi benda hidup. Dengan kekuatannya itu, dia bisa membuat senjata-senjata sucinya hidup dan menyerang Rinko kemanapun dia lari. Awalnya Rinko tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi senjata-senjata suci yang bisa bergerak sendiri. Tapi setelah sisir sadis Rinko bangkit, Rinko bisa dengan mudah memukul balik senjata suci yang menyerangnya.
Rinko memakai senjata terbarunya, yaitu sarung tangan yang menggunakan ledakan manik-manik sebagai dorongan untuk menciptakan tamparan yang sangat kuat. Tamparan yang dihasilkan setara dengan serangan misil. Rinko dengan mudah menyingkirkan semua senjata suci yang menyerangnya dan memberikan tamparan pada Van Dikot berkali-kali sampai dia KO. Pertarungan selanjutnya adalah Sano melawan Diego Star, penghuni kayangan bintang 6. Kekuatan Diego adalah mengubah benda menjadi tidak terlihat. Dengan itu, dia bisa menggunakan senjata sucinya tanpa bisa dilihat lawannya. Sano benar-benar kesulitan menghadapi serangan-serangan yang tidak terlihat. Sano lalu memasang jebakan yang membuat kakinya Diego terkunci besi dan tidak bisa bergerak. Sano lalu meluncur dengan memanfaatkan bumerang yang telah dia siapkan di sepanjang arena sebelumnya. Sano menggunakan metode super magnetis yang menjajarkan batang magnet besi dengan kutub positif dan negatif secara bergantian. Dengan magnet di kakinya, interaksi tolak-menolak magnet yang berada di atas jalur membuat Sano meluncur sangat kencang. Sano menanduk perut Diego dengan sangat keras dan membuatnya terlempar menabrak dinding. Di sisa-sisa kekuatannya, Diego mengancam akan membunuh Sano jika keluar dari area non-pengguna kekuatan. Alhasil, Sano menjadi diam di arena non-kekuatan selama lebih dari 10 detik dan dinyatakan kalah. Diego sendiri menang, tapi KO setelah itu. Pertarungan selanjutnya adalah Mori melawan Gil Norton, penghuni kayangan bintang 6. Kekuatan Mori mempunyai batasan kondisi di mana lawan haruslah berpose imut. Mori sebelumnya beruntung karena memori secara kebetulan berpose imut. Mori lalu menjebak Norton untuk berpose imut dan berhasil. Mori mengeluarkan banyak sekali kacamata dari tasnya dan berniat menghancurkan semua kacamatanya. Sayangnya Norton justru dijebak Mori karena tiba-tiba Norton mendapat hantaman batu yang sangat keras dari Mori. Norton pun pingsan dan Mori memenangkan pertarungan. Pertarungan selanjutnya adalah Ueki melawan Baro. Tenko memberitahu Mori dan yang lainnya bahwa Ueki sekarang adalah penghuni kayangan bintang 0. Di malam sebelumnya, Pagu memberitahu Ueki syarat untuk mendapatkan level 2-nya adalah melepaskan semua senjata sucinya dan memaksimalkan potensi kekuatan pohonnya. Pagu lalu melepaskan semua senjata suci Ueki dan memberikannya pada Tenko. Pagu meminta Tenko untuk mengembalikannya saat Ueki sudah mendapatkan level 2-nya. Menghadapi Baro hanya dengan kekuatan pohonnya, Ueki benar-benar tidak berdaya. Baro bisa memunculkan tembakan-tembakan Kurogane dari sudut mana saja. Sano menjelaskan kekuatan Baro adalah mengubah bayangan masa lalu menjadi kenyataan. Dengan kekuatannya itu, Baro bisa memunculkan lagi senjata-senjata sucinya dari tempat mana saja dia mengeluarkan kekuatannya sebelumnya. Baro mengeluarkan banyak sekali tembakan Kurogane dan Mas di mana-mana secara bersamaan. Ueki yang diambang kekalahan untungnya berhasil mengeluarkan level 2-nya. Dengan kekuatan barunya, Ueki berhasil menghancurkan semua serangan Baro yang datang. Level 2 Ueki adalah mengubah kembali kekuatan lawan ke bentuk aslinya. Karena semua senjata suci Baro yang menyerang Ueki datang dari masa lalu, semua senjata suci itu langsung musnah. Di masa lalunya, Baro tidak sengaja menembak ibu angkatnya dengan Kurogane karena dia mengira perampok. Ibunya menjadi koma bertahun-tahun. Baro mencoba menghibur ibunya tapi tidak kunjung sembuh. Baro didatangi Margaret untuk meminjam kekuatannya dan akan mengabulkan keinginannya. Baro ingin menjadi manusia dan hidup bahagia dengan ibunya. Baro lalu menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Ueki. Ueki lalu menggabungkan level 2-nya dengan senjata-senjata sucinya yang baru saja kembali dan melancarkan serangan yang sangat kuat pada Baro. Di ujung kekalahannya, Baro teringat bahwa apa yang dibutuhkan ibunya bukanlah Baro menjadi manusia, melainkan perasaan Baro dalam melukis. Tim Ueki pun menang dan lolos ke babak berikutnya. Raja Kayangan dan Raja Dunia Bawah terikat perjanjian untuk tidak saling mencampuri urusan masing-masing, tapi terdapat satu klan dari dunia bawah yang bernama klan penjaga yang bisa merasuki tubuh orang lain dan menggunakan semua kekuatan wadahnya. Klan penjaga ingin mengambil alih Kayangan. Raja Kayangan lalu menemui Margaret palsu. Raja Kayangan meminta Margaret palsu untuk menghentikan rencananya. Margaret palsu menolak dan mereka bertarung. Raja Kayangan memiliki senjata bernama Mr. Stopper yang bisa digunakan untuk menetralisir semua kekuatan senjata suci. Raja Kayangan sengaja tidak menggunakannya untuk menyadarkan Margaret palsu bahwa yang dilakukannya adalah salah. Tiba-tiba Hanon menusuk Raja Kayangan dari belakang dengan Ranma. Hanon mengatakan pada ayahnya bahwa dia tidak peduli dengan klan penjaga dan akan menjalankan rencananya sendiri untuk mencapai tujuannya. Hanon lalu melahap Raja Kayangan hidup-hidup untuk menggantikannya mengatur kompetisi. Hanon lalu menggunakan senjata suci super milik Raja Kayangan untuk menciptakan arena final kompetisi. Hanon langsung memulai babak final. Pemenangnya adalah siapapun orang yang bisa mengalahkannya. Tapi jika tidak ada orang yang bisa mengalahkannya, maka dia akan membunuh semua penghuni dunia bawah, penghuni Kayangan, dan juga manusia.
Di jalan Ueki dihadang Margaret palsu. Margaret palsu meminta Ueki untuk menghentikan Hanon yang akan menghancurkan masa depan. Margaret lalu menjelaskan bahwa klannya secara turun-temurun mempunyai ruangan pembangkit seperti Tenko. Margaret lalu berubah menjadi binatang kayangan. Lawan pertama Hanon adalah Liho sendirian. Liho sangatlah kuat dengan kemampuan fisik bela dirinya. Tapi walaupun begitu, Hanon dengan mudah berhasil mengalahkan Liho. Margaret palsu menjelaskan dia akan membantu naik ke bintang 10 dengan ruangan pembangkitnya, dan Ueki menyetujuinya. Selanjutnya adalah pertarungan antara Hanon melawan 4 orang, yaitu Sano, Rinko, Van Dikot, dan Diego Star. Mereka berempat bekerja sama menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan Hanon, tapi sayangnya Hanon terlalu kuat dan mengalahkan mereka berempat dengan mudah. Mori yang juga berada di sana lalu dicekik Hanon dan dijatuhkan dari ketinggian. Cara mengejutkan, Ueki datang menyelamatkan Mori. Ueki terbang dengan senjata suci bintang 9, yaitu Seiko yang berbentuk sayap. Hanon menebak Ueki telah menjadi penghuni kayangan bintang 10. Ueki dan Hanon lalu terbang dan bertarung di udara. Kekuatan level 2-nya Ueki dengan mudah mengalahkan level 2-nya Robert yang dipakai Hanon. Hanon lalu mengeluarkan senjata suci bintang 10, yaitu Mao. Mao adalah perwujudan dari pemikiran pemiliknya. Kekuatan dan bentuknya ditentukan hasrat pemiliknya. Dengan Mao-nya, Hanon bisa menghancurkan daratan dengan mudah. Ueki lalu mengeluarkan Mao-nya yang juga wujudnya berbentuk Mr. K. Ueki beradu Mao dengan Hanon, tapi sayangnya Mao milik Hanon masih lebih kuat. Mao hanya bisa digunakan 6 kali. Mao milik Raja Kayangan sudah dihabiskan saat melawan Margaret palsu. Mao milik Robert sudah terpakai 2 kali saat melawan Hanon, dan 3 kali sudah Hanon gunakan melawan Ueki. Mao milik Ueki juga hanya tersisa 2. Hanon lalu menggunakan Mao terakhirnya untuk menghabisi Ueki dan juga teman-temannya di belakangnya. Dengan tekad kuat melindungi teman-temannya, Mao Ueki untuk pertama kalinya bisa menghancurkan Mao-nya Hanon sekaligus melukai Hanon. Hanon lalu mengeluarkan Robert dari tubuhnya yang membuatnya menjadi non-pengguna kekuatan. Karena itu, Ueki akan kehilangan bakatnya jika menyerang Hanon dengan kekuatannya. Bakat Ueki sekarang tersisa 18. Ueki dengan ceroboh menyerang Hanon yang membuatnya menyisakan 4 bakat. Ueki mencoba memojokkan Hanon tapi gagal dan hanya menyisakan 2 bakat saja. Untuk memancing kemarahan Ueki, Hanon lalu menyerang Mori dengan Kurogane. Untungnya Rinko datang dan menyelamatkannya. Secara mengejutkan, Sano tiba-tiba menghancurkan sayap sebelah Hanon. Ueki memanfaatkannya dan berhasil menghancurkan sayap terakhir Hanon dengan Kurogane-nya. Di sisa terakhir bakatnya, Ueki langsung menyerang Hanon dengan Mao terakhirnya. Mori menangis karena tidak bisa melindungi bakat-bakat Ueki sampai akhir. Baro tiba-tiba datang sambil menggendong Hideyoshi yang sudah pingsan karena tidak sengaja terkena serangan Kurogane milik Ueki. Setelah itu, Mori sangat senang melihat Ueki yang ternyata masih hidup berkat Hideyoshi. Hanon mengakui dirinya tidak bisa mengalahkan kebajikan yang dibawa Ueki. Hanon sudah lama menantikan kedatangan seseorang yang bisa mengalahkannya. Kompetisi selesai dan Ueki mendapatkan bakat kosong. Tim Ueki kompak memilih Inumaru untuk menjadi Raja Kayangan berikutnya. Tenko bertemu dengan binatang kayangan lainnya yang selama ini terkurung di dalam tubuh Margaret palsu. Tenko berpamitan dengan Ueki dan akan hidup bersama teman-temannya yang baru. Ueki dan teman-temannya berpisah untuk mengejar mimpi mereka masing-masing. Ueki kembali ke kehidupan awalnya di mana dia sudah mendapatkan kembali bakat-bakatnya yang pernah hilang. Di akhir cerita diperlihatkan bahwa bakat kosong yang ditulis Ueki adalah bakat untuk menyatukan kembali. Oke, itu tadi adalah akhir cerita The Law of Ueki yang plotnya sangat bagus. Perjuangan Ueki yang selayaknya bisa kita tiru. Mengubah sampah menjadi pohon benar-benar memberikan nasihat agar kita perlu melestarikan tumbuhan dan tidak membuang sampah sembarangan. Sekian pembahasannya, tetap kunjungi channel gue dan nantikan video gue berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.